Yamaha X-Max Connected ini punya corak motif keren yang dikembangkan dari 56 Design, sebuah brand yang dikembangkan oleh pembalap Jepang Shinya Nakano bekerja sama dengan Arai dan Speedy. Menggunakan motif dua mata inilah melekat dalam karakter helm Arai milik Nakano saat menjuarai 6 balapan mulai dari GP 250cc, GP 500cc hingga kelas MotoGP dari 2002 hingga 2008. Kini desain dan motif Arai RX7X Nakano Shuriken Silver ini melekat pada motor Yamaha X-Max Connected milik Bro Rifki Hidayat. Dengan modifikasi daily use telah menyabet juara Yamaha Custom Maxi 2023. X-Max kesayangan milik Bro Rifki ini diberi nama Jaguar 5.0. Halo Backwells, nama gue Rifki. Ini motor gue X-Max, konsepnya dari Nakano Shuriken. Kenapa namanya Jaguar? Ada singkatannya. Namanya jarang diguyur, berarti jarang kena hujan. Bro Rifki, halo. Apa kabar? Pasti baik. Pasti baik ya? Ya. Kelihatan sih kayaknya lagi happy karena kayaknya motornya habis dapat penghargaan ya kemarin ya? Kemarin waktu di acara Cibinong, Custom Maxi. Custom Maxi? Iya. Jadi penghargaan apa? Juara nasional di kelas X-Max Daily Use. Juara nasional? Iya. Itu skalanya atau masih ada kompetisi skala lebih besar lagi? Kalau untuk saat ini mungkin ya. Itu mungkin lu ralat ya kalau gue salah ya. Ya. Tapi kalau menurut gue untuk nasional untuk di Yamaha, ya paling mentok di Custom Maxi. Oke, berarti belum saat ada ini yang untuk diadu sama orang Thailand, Malaysia. Ya mungkin itu bisa masukkan untuk ke Yamaha, ya. Ya, Jadi ada kompetisi. lebih seru kan. Iya benar sih. Jadi nggak cuman di Indonesia aja. Betul. Ya. Tapi kalau lu di kompetisi ya kalau mau dapet nasional ya harus di Custom Maxi. Balik lagi kayak Honda kan ada kan namanya HMC. Itu kan untuk nasionalan Honda. Nasionalnya Honda ini nasionalnya Yamaha. Nah, Bro Rifki. Ya. Untuk pemilihan konsep tema motornya. Ini apa sih, boleh diceritain nggak? Mungkin buat Black Pulse yang belum tahu ini tuh apa nih? Kalau saya mungkin cukup familiar. Ya, oke. Jadi konsepnya di motor gue kali ini gue ambil dari motif Shinya Nakano dari helm Arai. Helm Arai. Dan kebetulan gue ambil motifnya ini dari Shuriken Silver. Karena waktu itu dia pernah kecelakaan tuh kalau nggak salah. Yang bisa menyelamatkan itu helmnya dia itu. Setahu gue sih itu. Jadi karena itulah. Iya. Dan gue memang di Arai suka Nakano. Awal mula suka Nakano karena apa? Gue kebetulan suka motifnya. Oke, secara desain cocok ya? Secara desain cocok. Terus ini motif helm lucu ya? Lucu sih. Ada matanya ya? Gimana sih kita mau naik motor moge kan maunya keren gitu. Tapi kan? Lucu ya? Tapi kalau udah naik motor nggak lucu. Jadi keren, malah jadi keren. Kalau kita lihat lucu, dipakai keren. Iya. Jadi kalau gue bilang motifnya motif bagus gitu. Iya. Awalnya punya X-Max Connected ini dari Desember 2022 sampai saat ini, motif ini udah ganti sampai ini baju yang keempat. Gue nggak tahu apakah ini karena pengetahuan gue yang tidak seluas itu, tapi kayaknya ini yang pertama kali gue lihat diaplikasikan di wadah yang cukup luas. Jadi di bodi motor gitu, masuk banget. Denger-denger nih, katanya ini udah berapa kali ganti baju nih. Jadi ini bukan yang pertama nih, yang Nakano ini kayaknya udah yang paling terkini lah ya. Sebelum-sebelumnya berarti udah up to date lah. Paling up to date. Sebelum-sebelumnya udah berapa kali ganti baju. Jadi ya pertama kali ya bodinya bodi standar lah ya dari pabrikannya. Waktu itu udah ganti lagi, motifnya nggak ada nama sih, cuma grafisannya, tapi lebih ke Yamaha lah, karena dia ada motifan font blocknya lah. Mengikuti pakem liverinya Yamaha yang sudah ada. Cuma memang nggak ada liverinya. Oke. Karena ciri khas Yamaha itu liveri yang font block itu kan. Ya. Itu perubahan satu tuh berarti. Itu namanya Jaguar 1 tuh. Ya waktu itu saya ambil konsepnya dari WSBK Milwaukee tahun 2015 dan itu di motor R1 yang sekarang dipakai si Petruk ya. Nah, ini untuk diterapkan di X-Max. Waktu itu gue bikin body itu memang untuk ajang pendaftaran untuk masuk seleksi ke custom Maxi-nya. Warnanya putih, banyak striping merahnya, tetap liverinya ya Yamaha ya. Livery Yamaha lah. Nah, karena kita biasanya di Grand Final itu harus ada sesuatu yang baru, gue
punya inisiatif untuk rubah itu body, tapi dengan konsep grafis yang sama, tapi dengan temanya yang berbeda. Konsepnya lebih ke kalau biasa ikutin namanya kompetisi Superbike atau MotoGP, misalnya kalau dia lagi momennya winter test kan dia belum ada catnya belum tuh. ada. Dan juga kan dia lagi nunggu launchingnya kan, pasti ada perubahan cat warna apa, misalnya dasarannya ya kan. Dasarannya itu cuma ada sponsor-sponsornya doang. Gue lihat kok konsepnya bagus banget. Bagus. Lihat racingnya dapet, terus spotnya juga dapet, tongkrongannya juga galak. Nah, jadi gue bikin bodinya gue Kevlar dulu, habis itu baru digrafisin sesuai dengan warna yang warna putih. Jadi bedanya hitam dan putih aja, tapi motifnya sama. Motifnya sama, warna dasarnya jadi berubah. Tapi yang hitamnya malah karbon. Yang teman-teman gue bilang dari yang putih sama yang hitam justru yang hitam jadi jomplang banget sih. Lebih galak. Kebayang sih, kebayang. Dari yang kayak malaikat gitu putih tiba-tiba jadi kayak setan gitu. Iya. Dari situ juara nasional. Oh, berarti yang juara nasional itu motif yang itu? Motif yang hitam. Yang hitam? Iya, motif hitam merah. Iya. Baru ganti ke ini? Baru ganti yang ini. Bukan Jagur 4.0 karena nggak ada yang boleh pakai angka 4. Jadi harus dari 3 langsung ke 5. Pernah lihat lift ada lantai, nggak ada lantai 4 nggak? Gitu. Kalau buat gue sih ini menarik gitu. Karena gue juga suka Jepang-Jepangan, jadi amazed aja gitu ngeliat, keren juga nih Jepang-Jepangan. Matic dibikin agak, ya aliran-aliran ke Jepang-Jepangan cakep gitu. Pengerjaan di mana, Bro Rifki? Nah, jadi kalau pengerjaan itu gue sampai sekarang kayaknya banyak kolaborasi juga ya. Dari tahun 2017 tukang catnya nggak pernah pindah. Tukang catnya? Nah, selalu di R3 Painting. R3 Painting. IG-nya R3 Custom Paint. R3_custom paint ya. Memang kualitasnya sudah terpercaya ya, dan udah selalu megang motornya kayaknya. Kalau terdengar dari sering gonta-ganti kulit gitu. Jadi feel-nya udah dapet apa yang gue pengen. Tanpa ada gambaran, tapi dia bisa mengaplikasinya sesuai dengan hati gue. Sepemikiran. Ya, sepemikiran. Satu visi. Jadi udah klop. Nyaman gitu. lah kan. Gue pindah ke tempat lain pun juga bukan nggak bisa klop, tapi maksudnya penyesuaian lagi. Butuh waktu. Betul. Lagi. Ya. Itu dari pengecatan. Apalagi? Kan katanya banyak kerja kolaborasi. Ya, jadi kalau ngerjain sama bengkel mana lagi nih? Gue nggak punya bengkel, tapi gue punya tim. Gue punya tim, istilahnya teman juga, teman modifikasi juga, teknisi juga. Jadi yang pegang motor gue cuma boleh 1 orang, istilahnya tim yang dipercaya lah. Sesepuh gue, istilahnya namanya Billy Custom. Billy Custom. Nah, Billy Custom bagi orang yang umurnya lawas mungkin kali ya. Ya mungkin tahun 2000-an nggak ada yang nggak kenal dia lah. Berarti bisa dibilang Billy Custom ini jadi kayak konsultannya motor lu ya? Betul. Kalau untuk modifikasinya, untuk peletakan part-partnya, gue sama Billy doang. Custom. Ya, kalau teknisi gue namanya Ridwan, panggilannya Tompel. Nah, jadi semua yang bongkar pasang meskipun sering ngedumel, sering bongkar lagi, pasang lagi ya dia. Tukang karbon gua ada satu lagi namanya Carbon Autowork di Cikokol. Kalau menurut gua harga dia nggak mahal, harga dia nggak murah. Apa tuh ngomongnya tuh? Affordable berarti. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terjangkau. Jadi terjangkau tuh tengah-tengah. Terjangkau gitu. Jadi kualitas dengan hasilnya menyesuaikan. Sama. Kan katanya udah hampir ya 90%. 90% apa 99%? Enggak. Ya 70%. 70%-an lah ya. Tapi partnya hampir kayak dari Thailand semua. Partnya? Ya. Misalnya? Contoh piringan. Piringan Swift, di belakang Kamui, itu dari Thailand. Bottom shock RSP Racing. Stang RSP Racing dari Thailand juga. Trumble brake RSP Racing juga dari Thailand juga. Kita ngomong windshield. Bracket windshield dari Vince Thailand juga.
arem belakang, Swing arm. RSV. RSV Racing. RSV juga, cover filter, cover CVT yang kayak kipas tadi, itu dari Thailand juga. Gitu, kayak cover kunci, bezel. Ini pun juga Sampai ke detail-detail kecil ya. Detail kecil pun juga ini Morin, produk dari Thailand. Oke. Dan yang bikin lebih menarik lagi, modifikasi part yang digunakan itu juga cukup detail dan sangat menarik mata gitu. Mulai dari kaliper Brembo, disc brakes, dan baut yang digunakan juga full Pro-T titanium dengan aksen garpu tala. Nah, untuk sekarang nih kan katakan udah juara 1 nih di Iya. kompetisi nasional lagi. Iya. Cukup atau ada lagi gue mau ikut lagi deh di mana gitu? Misalnya ada event-event dimanapun juga gue ikut sih. Ikuti aja ya. Iya, tapi ya siapa sih nggak mau yang jadi yang Iya. terbaik? Pernah kan nanya, bro ikut kompetisi buat apa, cari cuma numpang cantik sama cari pengalaman? Nggak mungkin. Pasti semua orang maunya menang. Pasti ya, keinginan untuk menang mah ada. Iya. Tapi motor ini sendiri sebenarnya udah punya berapa penghargaan sih? Dari awal itu mungkin dari IMS mungkin 5-6 kali kompetisi di luar dari si Yamaha. Custom Maxi. Ini kalau boleh tahu, mungkin perkiraan kasarnya untuk motor ini udah habis berapa sih? Udah 100 juta lebih lah. Ini sebagai penutup mungkin, arti modifikasi buat Bro Rifki ini apa sih? Menerapkannya itu nggak bisa hanya sekedar barang. Bukan cuman barang, modifikasi bukan barang, sekedar part ya? Bukan part. Jadi modifikasi itu harus feel hati lo. Rasa. Jadi rasa lo lebih kemana nih. Jadi apa yang lo diaplikasiin ke motor lo nggak bisa sama dengan motor orang lain. Bener-bener pure murni dari hati lo bikin motor ini. Black Pulse kalau boleh gue simpulkan sedikit, berarti arti modifikasi buat Bro Rifki adalah rasa. Part hanya penunjang. Rasa adalah kunci dari utama modifikasi. Keren. Rasa, penting itu. Kadang-kadang memang orang modifikasi asal nempel part doang, Betul. rasanya nggak ada. Beli udah mahal-mahal. Rasanya nggak, kurang. Mau pakai bahan terbaik, kalau masaknya nggak bisa, nggak enak. Itu kunci. Kunci modifikasi adalah rasa. Bro Rifki 2023. Jadi quote tuh biasanya tuh. Jadi quote. Bro Rifki, boleh nyobain nggak? Tipis-tipis aja, Silakan. asal pengen nyobain nih. Touring ke Bali nggak apa-apa. Janganlah kejauhan kalau itu. Takut saya. Soalnya gue Deket-deket aja. kepengen banget. Tapi kalau misalkan nanti ada mau agenda riding, touring, saya mah siap ngintilin di belakang. Saya demen kalau jalan-jalan. Justru saya ngintirin teman Anda, Rispo namanya. Boleh ya, kita coba ya? Siap. Black Pulse, kita coba si Jaguar 5.0. Jadi secara kenyamanan, ya masih dibilang nyaman lah. Tenaganya juga, ya tenaga X-Max. Tapi yang berasa adalah ya ketika pengereman sudah di-upgrade, tentu saja ngeremnya jadi lebih enak. Dicolek dikit, endut gitu. Shock breaker juga empuk, nyaman, dan ya mungkin beli apa ya? Kayaknya tiap episode saya mau beli motor terus ya. Oke Black Pulse, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube-nya Black Experience.